Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, monggo Bapak Ibu, saudara-saudara, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menunaikan ibadah Ramadan, khususnya berpuasa, menunaikan sholat-sholat wajib dan sunnah, dan banyak kajian-kajian. Mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan semuanya mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Rahman Pegangscaten, Yogyakarta yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul yang pernah saya sampaikan dari Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang keempat, berdasarkan urutan para nabi dan rasul adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi siapa ibu-ibu? Nabi Hud ya, bukan Hudhud. Kalau Hudhud burungnya Nabi Sulaiman. Kalau burungnya bapak-bapak nggak tahu namanya apa. Nabi Hud, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kesabarannya di dalam berdakwah bisa dilihat dari kisah perjalanan hidupnya. Tidak banyak diceritakan di dalam Quran, maka saya pun akan menyampaikan secara singkat saja. Dan kisah Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salatu wassalam tidak terlepas dari kisah pendahulunya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena memang kisahnya berurutan. Dan pasca banjir bandang, disebut banjir bandang karena musibah berupa banjir yang Allah turunkan di masa itu mengakibatkan kapalnya Nabi Nuh terseret sepanjang 350 km mulai dari Bukit Judi, tempat pembuatan kapalnya, sampai terdampar di pegunungan Turki. Maka banjir bandang ini merupakan banjir terbesar yang pertama kali di dunia. Mungkin secara ilmiah dapat dilihat dari ruang angkasa bagaimana bumi ini bergejolak akibat mencairnya kutub es, baik kutub utara maupun selatan ketika itu secara ilmiahnya. Tapi kalau memang itu takdirullah, tidak ada masalah. Kalau memang Allah yang menghendaki, akibat umatnya yang ketika itu banyak melakukan kemaksiatan. Nah, setelah banjir bandang selesai, Allah memusnahkan semua umatnya. Hanya putra-putranya Nabi Nuh saja yang diselamatkan Allah. Kita perlu tahu bahwa putra Nabi Nuh ada 5. Putra yang pertama sudah meninggal sebelum terjadi banjir bandang. Tidak disebutkan namanya siapa, tapi ada yang berpendapat bernama Syam. Putra yang kelima, yang Ragil, juga meninggal dunia, terseret oleh banjir bandang karena tidak patuh pada ajakan orang tuanya dan juga ingkar kepada Allah. Lebih memilih naik ke gunung, padahal ternyata gunung pun ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang ini. Nah, anak yang Ragil inilah yang bernama Yam. Orang Israel memberi nama Kan'an. Termasuk ibunya juga terbawa oleh arus banjir bandang dan tidak bisa diselamatkan dunia akhiratnya. Maka yang selamat hanya ketiga anaknya. Anak yang nomor 2
nomor 3 dan nomor 4. Namanya Sam, Ham, dan Yafis. Yang Sam ini keturunannya menyebar di daerah Mesir dan Turki sampai sekarang. Ada suku namanya suku Kiptiah. Maka kalau kita buka sejarah Rasulullah, dulu Rasulullah pernah mendapatkan hadiah seorang wanita dari suku Kiptiah. Kemudian keturunannya Ham, keturunan Yafis dulu, Yafis yang keempat saya sampaikan dulu, ini menyebar di daerah Rusia. Tapi lebih suka memilih menjadi budak berkulit putih. Nah, baru keturunan yang Ham ini yang menyebar di daerah Jazirah Arabia, khususnya di Mekah, Arab ya. Maka hadirin, kalau kita buka sejarah, hanya ada 4 nabi yang benar-benar orang Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau suatu saat kita mendapatkan ungkapan-ungkapan atau ejekan dari orang lain karena kita memakai pakaian seperti pakaian orang Arab, memakai peci kayak orang Arab, membawa tasbih kayak orang Arab, omongannya pun kayak orang Arab, Masya Allah, Insya Allah, Astagfirullah, nggak usah kaget ya. Walaupun sebenarnya orang yang mengatakan itu mengatakan kamu jangan ke Arab-Araban, itu salah. Karena ternyata dari 124.000 nabi, hanya 4 nabi yang benar-benar orang Arab. Yang lain Arabnya karena Arab naturalisasi, karena berdagang dengan orang Arab jadi Arab, karena bahasanya menggunakan bahasa Arab jadi orang Arab. Jadi seperti Ustadz itu kan artinya guru, itu ternyata bukan bahasa Arab, itu bahasa Turki. Bahasa Arabnya guru adalah Ustadz, mubalih, kalau perempuan mubalihah. Nah, itulah karena komunikasi menjadikan bahasanya campur baur. Nah hadirin, semenjak banjir bandang selesai, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masih mendapatkan kesempatan oleh Allah menikmati hidupnya selama 350 tahun. Apalagi jarak antar Nabi biasanya 10 abad. Sepeninggal Nabi sudah tiada, kealimannya biasanya mulai berangsur-angsur, diteruskan oleh pewarisnya yaitu ulama, orang-orang alim ketika itu. Orang alim juga meninggal. Kebiasaan orang dulu adalah membuat patung-patung hanya sebagai penghormatan saja. Awalnya begitu, tapi lambat laun karena kurang informasi barangkali, nggak ada yang menyampaikan, tidak ada yang mengingatkan, biasanya mulai luntur, terus mulai disembah-sembah. Kalau di negara kita kan banyak patung Diponegoro, patung Jenderal Sudirman. Kalau hanya sekedar penghormatan saja mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai disembah-sembah, itulah yang menyebabkan Allah menurunkan Nabi kembali, termasuk Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Hud ini diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi dan visinya Nabi Nuh. Apalagi hadirin sekalian, umat yang hidup, penduduk yang hidup di masa Nabi Hud ini bukan penduduk yang main-main. Ini penduduk dari golongan raksasa. Tingginya luar biasa, walaupun tidak setinggi Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama dan tertinggi, 60 hasta atau 30 meter. Nah, yang berikutnya ini adalah penduduk dari golongan Ad. Kaum Ad, ini kaum raksasa. Beberapa tahun yang lalu tim eksplorer arkeolog Gurun Sahara itu menemukan tengkorak. Besar tengkoraknya saja sebesar traktor, apalagi badannya sebesar bulldozer. Maka sangat diyakini itu adalah tengkoraknya peninggalan kaum Ad yang tinggi-tinggi, jadi dari golongan raksasa. Dan memang Allah menciptakannya begitu. Allah sendiri mengatakan sebelumnya tidak pernah aku ciptakan manusia yang setinggi, yang gagah, bahkan cerdas. Dan Allah berikan rezeki itu, tanahnya subur, punya keterampilan beternak, bertani, bahkan arsitekturnya luar biasa. Kaum Ad ini yang badannya sudah raksasa itu lebih suka menempati tinggal di daerah Ahqaf ya.
Ada surat Al-Ahqaf, itu daerah bukit berpasir, luar biasa ini, sudah bukit berpasir, mestinya kan longsor. Tapi kaum Ad ini bisa mengatasinya, bahkan lebih suka membangun istana-istana megah dengan tiang yang tinggi-tinggi, bahkan gedung-gedung pencakar langit. Jadi kita jangan bayangkan kalau dulu di zaman Nabi Nuh itu masih purbakala, banyak hutan dan gua. Tidak, ternyata teknologinya bahkan arsitekturnya luar biasa. Di bukit yang berpasir saja kaum Ad ini mampu membangun istana dengan tiang yang tinggi-tinggi, bahkan pencakar langit ya. Mereka beranggapan akan hidup kekal kalau menempati di daerah yang tinggi, anggapannya begitu. Maka Allah memerintahkan Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Fajr ayat 6 dan 7. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana kaum Ad dimusnahkan Allah yang suka menempati sebagai penduduk Iram? Ini ada di dalam surat Al-Fajr. Allah perintahkan Nabi Hud untuk meluruskan kembali. Tapi apa reaksi kaum Ad? Sama dengan reaksi kaum-kaum di nabi-nabi sebelumnya, membantah, menentang, bahkan dengan kesombongannya menantang, seolah-olah Allah tidak akan bisa mematikan. Sehingga Nabi Hud misinya mental itu, bahkan ditantang, bahkan dikriminalkan. Padahal dalam sejarah kalau mau kita belajar, siapa yang mengkriminalkan para nabi hancur semua, termasuk Nabi Hud ini dikriminalkan, dikatakan gila, hendak dibunuh. Maka ketika Nabi Hud mendapat perintah dari Allah untuk mengingatkan akan datang awan panas, apa reaksi kaum Ad? Malah mengejek. Mana mungkin, kamu kenabiannya saja kamu diragukan. Jadi orang-orang seperti ini selalu meragukan kenabian dan kerasulannya kalau tidak ada bukti. Jadi minta bukti. Maka Allah turunkan buktinya. 3 tahun lamanya dilanda kekeringan, tidak ada air. Coba kalau tempat kita saja sampai tidak ada air beberapa minggu, beberapa bulan, bukan main, menyedihkan. Ini 3 tahun. Dan seketika itu pula setelah 3 tahun berlalu, Allah baru turunkan awan hitam yang oleh penduduk Ad dikiranya mendung, dan mereka bersorak-sorai, inilah datanya hujan akan segera tiba. Apa itu Nabi Hud? Padahal menurut Nabi Hud itu adalah wedus gembel. Wedus gembel itu awan panas, dari kejauhan sudah kelihatan, dan Allah perintahkan Nabi Hud dan para pengikut yang setia segera mengungsi ke daerah Hadral Maut. Sementara penduduk kaum Ad menunggu-nunggu akan datangnya awan hujan ini. Dan ternyata betul, setelah 7 hari 7 malam awan panas ini datang mendatangi kaum Ad, maka semuanya bergelimpangan. Bayangkan coba hadirin, dulu kita pernah diserang awan panas erupsi Merapi tahun 93 yang korbannya 213. Saya lihat sendiri di Sarjito, mayat berjejer pada meleleh. Itu hanya beberapa jam saja erupsi Merapi, awan panas wedus gembel. Ini 7 hari 7 malam. Begitu awan panas datang, semua kulit terkelepas, tangan lepas, kaki lepas, bahkan kepala lepas, semuanya bergelimpangan. Habis semua, musnah, diserang oleh keganasan awan panas yang dikirim oleh Allah karena kesombongan kaum Ad menentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah ringkas kaum Ad. Ada Nun Ula, nanti ada kaum Ad yang kedua, ada Nuh Tsani, yaitu kaum Tsamud. Yang Allah perintahkan berikutnya adalah Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bersabar ketika berdakwah, walaupun dicaci maki, dicemooh, bahkan dihujat, tetap saja kita pasrah kepada Allah. Yang penting kita hanya menyampaikan saja. Dan yang terpenting lagi, barang siapa menantang Allah dengan kesombongannya, contohnya sudah banyak. Namrud, raja perkasa, itu meninggal hanya dengan seekor nyamuk. Fir'aun itu hanya dengan tenggelam di lautan merah. Dan masih banyak contoh lain yang menumbangkan kesombongan, terutama kesombongan dunia. Mari kita tutup pengajian malam ini dengan bersama-sama berdoa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.